Hei neraga kareba, jangan pernah menyerah sesulit apapun keadaanmu. Yakinlah Tuhan pasti akan membersamai kita dan tetap rendah hati dikala senang maupun susah. Subscriber atau partner kita, Bude Krishna. Jadi ceritanya gini para pecinta. Di awal kita diarahkan ke sebuah hutan, lalu tak lama kita melihat ada sebuah rumah bernuansa penuh kesuraman dan kehampaan. Rumah ini dihuni oleh seorang ibu tunggal bernama Adele. Maaf ya, ia adalah seorang janda tinggal berdua dengan putranya yang bernama Henry. Hari demi hari Adele lalui dengan putranya menjalani hidupnya dengan penuh kesunyian serta kerinduan. Kalau kita usut lebih dalam mengenai keluarga Adele ini, ia sudah lama sekali membujang, sudah puluhan tahun setelah mantan suaminya Budiman menikahi wanita lain, yaitu sekretarisnya sendiri. Setelah semua itu terjadi, hidup Adele berubah total. Nampak sudah tidak ada lagi gairah dalam menjalani hidup. Wajah lesuh murung penuh kerinduan tentang hal-hal yang berkaitan dari hubungan suami istri, entah itu kebersamaan, penopang hidup, penyemangat berbagi tawa, serta sentuhan mesra dari seorang suami. Akibat perpisahan itu juga Adele mengalami trauma berat dan gangguan kecemasan. Beruntung Henry sangat berbakti, kadang ia menggantikan posisi ibunya untuk membuat sarapan, cuci piring, atau membersihkan rumah. Sekali sebulan Henry juga keluar rumah menemani ibunya ke kota untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Seperti hari ini mereka berdua sedang kembali ke kota belanja di salah satu Freshmart. Henry setia menemani ibunya, namun ketika Henry izin sebentar untuk melihat-lihat komik sedang ibunya sibuk memilah-milih pakaian, Henry tiba-tiba didatangi seorang pria dengan luka tusuk di perutnya meminta bantuan ke Henry. You're bleeding. I wonder if you can give me a hand here. Did you come here with that woman over there? My mom. Mau tidak mau Henry harus membantunya. Ketika sudah berjalan ke arah Adele, pria ini terlihat tergesa-gesa mengganti pakaiannya dan mengambil topi dari toko ini. Begitu saja. Sesudah itu Henry langsung memperkenalkan pria ini ke ibunya. Katanya sedang butuh bantuan, tapi karena Adele melihat gerak-gerik pria ini cukup aneh dan penuh tanda tanya, dirinya tidak semerta-merta langsung ingin membantunya. Apalagi kondisi Adele sekarang itu sedang trauma dan memiliki gangguan kecemasan kan. Adele tegas menolak untuk membantu pria ini, namun tak disangka ia malah mengancam mencekik leher Henry dari belakang. Terpaksa Adele harus memenuhi keinginannya, di mana sekarang ia sudah mengarahkan pria ini ke mobilnya untuk diberi tumpangan. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Adele sempat bertanya, "Kamu mau diantar kemana sebenarnya?" Malah pria ini berkata, "Diantar ke rumahmu." Adele makin panik, namun mau tidak mau ia harus mengikuti perintahnya karena terlihat selalu mengancam Henry. Dalam kondisi ini tentu saja Adele tidak tenang. Jangan sampai pria ini melakukan hal-hal yang tak diinginkan, entah itu pada dirinya atau anaknya Henry. Apalagi kalau kita perhatikan gerak-gerik orang ini memang cukup menakutkan. Kumis lebat penuh keringat dan luka tusuk di perut serta di kakinya. Ada apa sebenarnya dengan bapak ini, Ketika sudah menuju rumah Adele, di dalam mobil sama sekali tidak ada percakapan kecuali tatapan kosong penuh kekhawatiran. Take your coffee. How'd you hurt your leg? At the prison, that's how I got out.
Dengan penuh sikap lancang, orang ini mulai bercerita apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya sendiri. Ternyata ia adalah seorang narapidana telah kabur dari penjara tepat pagi ini. Ia juga berkata jika dirinya pasti sudah pergi jauh kalau bukan karena kakinya yang luka. Dan karena sekarang polisi pasti sudah mencarinya, ia pun meminta Adele agar diberi waktu untuk tinggal di rumahnya hingga malam. Setidaknya ia diberi tempat sementara untuk bersembunyi dan mengistirahatkan kakinya berapa jam lalu kabur meninggalkan kota ini. Kebimbangan menyelimuti Adele, apakah ia harus membantunya atau tidak, apalagi kalau bicara soal orang menyembunyikan buronan itu bisa dipidanakan. Belum lagi Adele merasa takut jika orang ini akan menyakitinya. And I won't let anything happen to my son. Tiba di sore hari ini, terdengarlah berita jika seorang tahanan bernama Fran telah kabur dari penjara. Adele dan Henry kebetulan menyaksikan berita itu di TV. Fran dipenjara karena telah membunuh istri dan anaknya. Tahu-taunya orang yang bernama Fran itu tak lain dan tak bukan adalah pria yang ada di rumah Adele sekarang. Adele mengetahui motif kasus si Fran ini, tentu tambah panik lebih-lebih kepada Henry karena istri anaknya saja dibunuh, apalagi kalau orang lain kan. Namun Fran di sini langsung membela diri dengan berjanji jika dirinya tidak akan bertindak lebih kecuali numpang hingga malam tiba. Fran juga mempunyai rencana jikalau ada orang yang mampir di rumah ini, Fran harus terlihat berpura-pura kalau ia sedang menculik Adele dan Henry. Itulah satu-satunya strategi untuk menyikapi siapapun orang yang bertamu ke rumah ini, termasuk polisi. Dan karena Fran selalu bersikap mengancam, mau tidak mau Adele harus mengikuti perkataannya, dimana sekarang Adele sudah mulai diikat oleh Fran, sementara Henry tidak bisa ngapa-ngapain melihat ibunya dijamah pakai tali dengan orang asing buronan lagi. Setelah mengikat Adele, Fran terlihat langsung mencari pisau lalu ia membuka freezer dan mengambil daging. Saya kira Fran ini bakal bertindak lebih ke Adele, ternyata ia mau berkreasi di dapur karena mungkin sedang lapar. Begitu lihai Fran menyiapkan sajian makanannya, mulai dari caranya mengiris bawang serta menyalakan kompor. Sambil Fran sudah sibuk meracik, Adele ternyata diam-diam berusaha membuka ikatan di tangannya, sedang Henry hanya dilumuri keringat dingin. Ketika hidangan Fran sudah benar-benar matang, Fran terlihat datang di hadapan Adele. Saya kira Fran di sini egois untuk makan sendiri. Ternyata di luar dugaan ia malah meniup makanan itu lalu menyuapi Adele hingga beberapa kali. Henry juga kebagian sedang Fran sendiri belum makan-makan. Tiba di malam harinya, Adele masih dalam kondisi terikat, sementara di luar rumah ternyata ada mobil polisi mampir sejenak lalu pergi. Sampai saat ini mereka masih melakukan pencarian di mana-mana. Lalu menurut Fran di sini situasinya sudah mulai aman, ia pun membuka ikatan Adele karena sudah larut malam juga kan. Sedang Henry di kamar tidak bisa tidur karena masih merasa was-was jangan sampai ibunya diapa-apain. Henry diam-diam keluar dari kamar untuk memantau situasi yang ternyata ia melihat ibunya sudah tidur nyenyak di kamar. Lalu Henry lanjut ke lantai bawah untuk memastikan apakah malam ini Fran sudah benar-benar meninggalkan rumah. Ternyata ia masih ada. Fran sedang tidur di ruang tamu lantai bawah. Di esok paginya sebelum Adele bangun, tahu-taunya Fran sudah mempersiapkan makanan. Adele dan Henry melihat sikap Fran terhadapnya bingung kenapa ia bersikap peduli, apa maksudnya dari semua itu.
Namun intinya ner, mereka berdua ini malah menilai jika si friend mungkin adalah orang baik. Belum lagi friend mulai membantu menata rumah Adele yang sudah puluhan tahun tak dibenahi setelah berpisah dengan mantan suaminya. Friend mengatur tumpukan kayu, memperbaiki mobil Adele, bahkan ia mengepel rumah, mengajari Henry main bisbol. Dan dari sinilah Adele tidak merasakan was-was lagi dan malah mulai simpati dengan friend. Tuh lihat ner, Adele sudah berani dekat-dekat dengan friend, bahkan sudah mau menjahit celana si friend. You get that scar. Myself right off the stage. Wah, panik, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu ner. Mother's house. Hi, Henry. I was looking for your mother. I'm sorry, Mr. Jervis. She's not home. No, I just mean she can't come to the door. Oh, well, that's not like her. Thank you. I'm sure she'll appreciate that. Ternyata itu Pak Jervis, teman Adele, datang membawa buah persik ner. Untung Pak Jervis tidak sempat masuk dan melihat friend, di mana berita pencariannya sudah tersebar di mana-mana. Setelah Pak Jervis pergi, friend mempunyai ide untuk mengolah buah persik itu jadi kue. Friend meminta Adele dan Henry membantunya ner. Lalu ketika friend memeluk dari belakang untuk mengajari Adele cara mengolah dan membuat kue pie yang benar, tiba-tiba kedua tangan Adele bergetar, jiwanya menggelora merasakan pelukan friend. Adele seolah merasakan kenyamanan lagi yang sudah lama sekali dirindukan, dan atas kehadiran friend di sini, Adele merasa hidup di keluarga yang utuh. Pada akhirnya ner, Adele berada di luar kendalinya dan mulai mencari perhatian-perhatian kecil untuk friend buronan para polisi. Tiba di malam harinya Niner, ketika Henry lagi fokus main game di tangga belakang, friend dan Adele ternyata lagi duduk berdampingan sambil menikmati kue pie buatan mereka. Dan karena mungkin si friend ini sangat memahami jika Adele sudah lama merindukan kasih sayang pasangan, friend pun secara perlahan mulai memberinya sentuhan-sentuhan hangat ner. Tahu-taunya Adele tidak marah dan malah tidak menyadarkan diri tidur di pundak friend. Betapa kesepiannya Adele selama ini ner. I should go. Maybe tomorrow. They're not gonna stop looking, Adele. Once your stitches have had a little more time. Setelah timbul rasa nyaman itu ner, kini Adele malah mempertahankan friend untuk tetap berada di rumahnya. Adele mulai memperlakukan friend sebagai suaminya sendiri, sementara friend terlihat seolah memposisikan dirinya sebagai seorang suami dan ayah yang baik. Dan saat inilah Henry selalu disuruh keluar oleh ibunya untuk memperbaiki keran air, menyuruhnya ke kota untuk beli sesuatu, dan kadang Adele menyuruhnya main di rumah sahabatnya Barry. It's a hot day. Make sure his water hasn't dried up. Yeah. Bapak Ibu mau ngapain? Hey, Henry. Where's your mom? Sampai di suatu hari Niner, tiba-tiba datang seseorang ke rumah Adele. Ternyata itu adalah sahabatnya Maya. Maya datang kemari karena ingin menitip anaknya Barry sebab ayahnya sedang masuk rumah sakit. Maya akan kembali ke sini mengambil anaknya saat malam. Di sini Adele sebenarnya sempat nolak ner, namun karena Maya terus memohon, terpaksa Adele harus membantunya. Nah, si Barry inilah ner orang pertama yang mengetahui keberadaan friend. Namun karena ia tidak update dan tidak mengetahui kasus friend, Barry pun nyaman-nyaman saja.
Tiba di malam hari ketika mereka semua lagi kumpul di ruang tamu termasuk Barry, berita kembali menyiarkan tentang lanjutan kasus penangkapan buronan si Fran perihal di mana persembunyiannya sebenarnya. Lalu disinilah Barry baru menyadari jika pria di samping Adele ini ternyata adalah seorang buronan. Di waktu yang sama pula Maya juga sudah datang untuk mengambil anaknya Barry. Barry pun berusaha untuk memberitahu ibunya jika di rumah ini ada buronan besar. Maaf ya Barry ini mempunyai kelainan hingga pesannya tidak dapat tersampaikan. So, was he difficult? Va, Okay. va, wait! Morning, sport. Sampai saat ini Fran masih aman-aman saja di rumah Adele, sementara Henry yang sudah mulai merasa dianaktirikan oleh ibunya sendiri akibat Adele terlalu fokus dengan kebahagiaannya saat ini, yaitu dengan Fran. Soalnya sedikit-sedikit Henry selalu disuruh keluar rumah sampai di suatu malam Henry baru pulang ke rumah entah dari mana Ia melihat ibunya dengan Fran asik berdansa. Disinilah Henry mulai mengutarakan sedikit kekecewaannya karena merasa terhindar dari perhatian seorang ibu dan merasa diacuhkan perihal apa yang terjadi dengannya saat ini. Adele pun merasa bersalah dan langsung memeluk anaknya Henry. Namun di sisi lain Adele di sini juga memberitahu anaknya Henry jika memang ia benar menyukai Fran. Ia sudah lama sekali menantikan kembali hal-hal terindah dalam hidupnya dan saat inilah baru ia rasakan kembali setelah hadirnya si Frank. Dan saat ini juga Adele dan Frank memberitahu Henry jika kita akan segera meninggalkan kampung halaman sama-sama menuju Kanada sesegera mungkin. Di sana mereka akan merajut dan memulai sebuah keluarga baru dengan Frank. Tiba di esok paginya mereka pun sudah mengemas seluruh barang-barangnya untuk dibawa ke Kanada, membersihkan rumah dan mempersiapkan hal-hal yang lain. Di pagi berikutnya, Fran dan Adele sudah mengangkat barang-barangnya ke mobil karena mereka sudah mau berangkat meninggalkan kampung halaman. Sedang Henry yang jalan sendiri entah dari mana tiba-tiba ditahan polisi. Morning, son. I'm just walking. Well, just to be safe, I'm gonna give you a ride. Ketika si pak polisi mengantar Henry ke rumahnya ia merasa curiga melihat gerak-gerik Henry seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Thank you for the ride. You going on a trip? No? Untung Pak Pol tidak sempat menyadari jika buronan yang selama ini mereka cari tepat bersemayam di rumah Adele ini Lalu ketika Adele dan Henry berangkat ke bank untuk mengambil uang cash, di belakang Maya yang datang bertamu di rumah Adele pun kaget ketika tak sengaja melihat seorang pria di rumah ini. Maya bengong seraya bertanya-tanya siapa sebenarnya pria yang ada di hadapannya itu sampai Maya menyadari jika orang ini adalah Fran, tahanan yang kabur dari penjara karena kasus pembunuhan. Tidak berkata apa-apa, Maya pun langsung pergi meninggalkan rumah Adele. Lalu tak lama Adele dan Henry juga sudah pulang dari bank. Namun tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dari luar rumah. Don't be scared. We have to get you out of here. I'd take 20, have another 3 days with you. Do it now! Don't be scared, son. Your mom will be fine.
Adele hanya bisa pasrah melihat orang yang dicintainya ditahan polisi. Sedang Adele sama sekali tidak dijatuhi hukuman apapun karena dianggap sebagai korban penculikan dengan anaknya Henry, bukan sebagai orang yang melindungi buronan. Sementara dari putusan pengadilan, Fran dijatuhi hukuman penjara 10 tahun untuk melarikan diri dan 15 tahun untuk penculikan, total 25 tahun penjara. Lalu kini Adele kembali ke kehidupannya yang penuh kesuraman dan kehampaan. Ia juga tidak jadi membangun keluarga baru di Kanada sesuai apa yang sudah direncanakan dengan Fran. Tetapi selagi kesabaran dan kesetiaan itu masih ada, berapa puluh tahun telah berlalu, Fran telah bebas dari penjara dan kini kembali menemui orang yang dicintainya dalam kondisi yang berbeda. Rambut kian memutih, kulit telah mengerut, namun jiwa dan kesetiaan mereka tetap menggelora hingga kembali bersama dan hidup bahagia. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.